Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang akhirnya ketahuan gerak-geriknya, hal-hal yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Rahasia-rahasianya tuh semuanya terbongkar ya oleh kamu, dan setelah semuanya terbongkar, itu ternyata menghancurkan dia ya. Apa yang selama ini dia susun, dia pasang tembok yang sangat tinggi dan tebal agar kamu tidak mengetahui rahasia yang dia tutup-tutupi dari kamu, ternyata bisa kamu bobol, ternyata bisa ketahuan juga oleh kamu. Dan ketika itu sudah ketahuan, semuanya hancur. Oke, siapakah dia? Aku akan tarik energinya, siapakah dia? Dia orang jauh, aku lihat di sini ya. Kamu dengan dia punya jarak yang cukup jauh, bahkan mungkin dipisahkan oleh perairan atau lautan di sini. Jauh pokoknya ya. Kita beda kota, beda negara, beda pulau, seperti itu. Saat ini dia ngerasa kayak kamu dan dia sudah merasa tidak seperti dulu. Ya, dia justru malah ngerasa kayak ini cinta sepihak. Ya, kamu mungkin sudah basa bodoh, kamu mungkin sudah tidak peduli, sedangkan di sini dia masih sayang dan cinta sama kamu. Dia adalah orang yang deception, banyak sekali yang dia tutup-tutupi, orang yang manipulatif, banyak rahasianya, banyak hal-hal yang dia tutup-tutupi, banyak hal-hal yang dia sembunyikan, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada tuh yang dia sembunyikan. Playfulness, dia orang yang masih suka bermain-main, masih suka kilar-kilir, masih suka have fun ya, untuk memberikan makan egonya, untuk ya intinya untuk senang-senang aja. Orang yang masih suka senang-senang, belum bisa untuk diajak komitmen atau diajak serius kayak gitu ya. Saat ini aku melihat keadaannya kayak lagi stuck ya, bahkan untuk bisa kembali ke kamu atau datang ke kamu tuh kayak tidak diizinkan. Jadi kamu dengan dia ini udah jaraknya jauh juga, tidak ada pergerakan apapun antara kamu dengan dia. Dia ngerasa kayak lagi dihambat gitu loh ya, merasa seperti tidak diperbolehkan untuk datang dulu ke kamu. Heart to heart conversation, tapi dia masih sering merasakan adanya hadirmu di hati dia. Dia masih merasa sering adanya koneksi di hati dia terhadap kamu. Ya, dia masih sering kepikiran, dia masih sering keingat-ingat kamu, dia masih merasakan adanya ikatan batin dengan kamu, seperti itu. Eight of Wands, berarti ada miskomunikasi yang ternyata terjadi di antara kamu dengan dia. Ada kesalahpahaman yang memang terjadi di antara kamu dengan dia, karena mungkin di sini bisa jadi salah tafsir dalam kata-kata yang pernah diucapkan, entah ini kamu atau dia. Ya, jadi situasikan aja kalian ada kesalahpahaman nih tentang kata-kata yang pernah dilontarkan dan akhirnya ya merusak hubungan kalian, seperti itu. Terus itu juga aku lihat kayaknya ada seseorang yang masih impulsif, sehingga ya kayaknya butuh pertimbangan deh gitu ya untuk tetap lanjut bersama orang ini, karena mungkin dia orangnya masih impulsif. Jadi kayaknya kamu lebih baik memberikan waktu kepada dia untuk melakukan apa yang dia mau aja gitu ya, karena kita nggak bisa merubah seseorang gitu, dan sebaiknya kamu fokus ke orang lain aja ya, orang baru, pesannya ya. Karena di sini aku pun lihat sebenarnya dia ini belum bisa juga sih ya lepas dari kamu. Dia masih sering merasa kepikiran kamu terus, masih kayak hatinya itu masih terbelenggu sama kamu terus, yaitu unquiet love. Dia masih memiliki rasa cinta, belum bisa melepaskan, belum bisa move on, belum bisa terima bahwa kalian sudah berakhir hubungannya, seperti itu. Jadi dia masih merasa dia harus bersama kamu, tapi dia nggak tahu cara untuk memperbaiki hubungan di antara kalian. Jadi dia ngerasa kayak stuck, bingung, mandek ya.
dia merasa kayak terpenjara, terbelenggu, dan terpojokkan dengan situasi yang ada. Entah apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, mungkin salah satunya itu menyimpan kebohongan, menyimpan rahasia, menyimpan banyak hal dari kamu, sehingga ketika sudah ketahuan, kamu mungkin kecewa dan akhirnya menghancurkan dia gitu ya. Mungkin kamu selama ini udah memberikan segalanya, ngasih dia banyak perhatian, selalu ada untuk dia, tapi ternyata dia menyimpan banyak hal di belakang kamu, dan kemudian berakhir hubungannya, ya akhirnya dia hancur, dia bingung, sedangkan hati dia belum siap untuk melepas kamu sepenuhnya, hati dia belum terima, pikiran dia juga belum terima. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih merasa terbelenggu. Ada death, ada situasi yang memang harus berubah, terutama dalam sikap atau tindakannya seseorang. Jadi kan nih orang nggak mau move on ya, atau nggak mau benar-benar mengakui bahwa hubungan ini berakhir, sedangkan si dialah yang ternyata berbuat ulah di hubungan ini. Dia menyimpan banyak rahasia, dia yang selalu punya sikap mengecewakan kamu berulang kali. Kalau aku lihat di sini ada death, yaitu berarti ada situasi yang berulang kali terjadi, dan situasinya selalu sama. Ya, situasinya selalu sama. Misalkan dia selama ini ternyata menyembunyikan perselingkuhan dia, atau dia menyembunyikan ternyata dia sudah punya pasangan sah. Misalkan contohnya seperti itu. Dan setiap kali kamu curiga atau kamu bertanya-tanya kepada dia gitu, dia jawabnya enggak, hanya kamu. Sehingga ketika ketahuan sama kamu cari tahu, ketahuan semuanya setelah terbongkar. Jadi karena ada situasi yang selalu berulang dan ternyata yang dia tutup-tutupi itu adalah sesuatu hal yang menyakiti kamu, semuanya terbongkar dan itu menyakiti kamu. Nah, karena situasinya sama, dia selalu kalau dia misalkan selingkuh gitu, dia selalu kayak menghindari kamu, terus itu tapi tidak memutuskan kamu gitu ya, masih sama kamu, masih sama yang lain juga kayak gitu. Jadi kamu seolah-olah kayak kok dianggurin lagi nih, nah datang lagi nih, dianggurin lagi nih, nah kayak gitu loh ya. Ada situasi yang sama berulang. Nah, dan karena situasi yang sama dan berulang itu justru malah menyakitkan, maka dia harus berubah dulu secara signifikan. Perubahannya harus besar-besaran dan memang menyakitkan, tapi ya harus, mau nggak mau, agar dia ini bisa diajarkan, agar dia ini bisa dirubah untuk menjadi sosok orang yang jujur, terbuka, tegas dan lugas, percaya diri, adil. Nah, kayak gitu. Ya, biasanya sakit banget sih ya untuk melakukan perubahan itu biasanya sakit ya, tapi ya mau nggak mau, karena namanya juga merubah ya. Merubah itu kan berarti ada sesuatu yang dirombak ya dari awal gitu ya kan. Dan aku melihat juga saat ini dia kayak sedang kayak ada yang perlu dia selesaikan dulu dengan kehidupannya ya. Entah apa itu, entah masalah pribadi, entah tentang karir, entah tentang keuangan, keluarga, apapun itu ya. Aku lihat di sini kayak ada kebutuhan dari si dia ini belum terpenuhi ya. Ada sesuatu kebutuhan dari di hidup dia ini yang belum terpenuhi, belum tercapai, belum stabil. Sehingga itu dulu yang perlu dia penuhi, kebutuhannya perlu dia selesaikan dulu, perlu dia penuhi terlebih dahulu. Dan juga aku melihat kayaknya saat ini dia kayak sedang mempertimbangkan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang akan dia lakukan ke depannya bersama kamu ya. Karena di sini dia tidak mau menyakiti kamu lagi, aku lihat. Jadi memang ada pergerakan menuju perubahan ya dari orang ini. Dan aku lihat di sini dia juga mungkin ingin mengelola rasa kepercayaan diri dia ya, karena sebenarnya dari dulu dia ini orangnya percaya diri, tapi percaya dirinya itu saking terlalu percaya dirinya sehingga justru malah ke egois gitu. Makanya di sini dia ketika semuanya sudah terbongkar, rasa percaya diri dia itu ciut gitu loh. Dia merasa bahwa
gini, ketika semuanya terbongkarnya oleh kamu, jadi untuk memandang kamu itu ciut dia gitu, kayak malu gitu loh, kayak ngerasa ya hancur gitu, semuanya terbongkar, kebohongan dia, hal-hal yang hal-hal yang tidak baik dari dia semuanya kamu tahu gitu. Jadi kalau misalkan memandang kamu itu kayak ciut gitu loh. Terus itu juga aku melihat di sini dia harus percaya diri lagi, yaitu untuk bisa menghadapi kamu dan menghadapi dunia ya. Terus itu juga bisa jadi juga mungkin ya ketahuan bobroknya dia ini ya nggak cuman sama kamu, ternyata mungkin di lingkungan dia, keluarga dia ketahuan bahwa dia ini juga bobrok, melakukan banyak kesalahan, banyak melakukan kecurangan seperti itu ya. Jadi dia saat ini sedang membangkitkan kembali rasa percaya diri dia, dan dia juga harus memahami perbedaan antar percaya diri dengan egois, karena dulu sangat egois banget. Terus itu juga dia harus menyadari bahwa dia tidak boleh lagi memaksakan kebutuhan dia terhadap orang lain ya, karena selama ini kan semua kebutuhan dia selalu paksakan agar kamu mengikuti atau agar kamu memberikan keinginan-keinginan dia seperti itu, sehingga membuat kamu merasa jengkel, membuat kamu merasa kesal. Dia punya sifat yang agresif, dan dia merasa bahwa sifat agresifnya itu adalah daya tarik dia untuk mendapatkan perhatian orang-orang di luar sana. Orangnya memang narsis ya, tapi dia juga harus pahami ya, agresif boleh, tapi kadang ada batasannya juga gitu loh ya. Itu kadang tidak terkendali sifat agresifnya. Bahkan aku lihat di sini dia juga punya emosi yang kadang suka berapi-api ya, emosinya itu terlalu besar sehingga kadang tidak terkendali, dan ini juga yang akhirnya mendapatkan penilaian buruk dari orang-orang. Kelihatannya dia kayaknya ramah selama ini, ternyata kalau marah kayak setan gitu contohnya ya, kayak gitulah gitu ya. Jadi mungkin dulu dia selalu menampakkan keramah tamahannya, jadi dilihat orang, orang baik ya, orangnya ramah, orangnya lemah lembut bla bla bla. Ternyata ada situasi yang terbongkar, ternyata dia kalau lagi marah tuh kayak iblis. Nah kayak gitu contohnya ya. Atau apa masalah lainnya gitu, yang selama ini tuh orang anggap dia baik-baik, tapi ternyata ketika ketahuan aslinya di mata orang itu buruk gitu. Dan aku melihat saat ini ada indikasi bahwa dia ini lagi kesepian banget ya, kesepian banget tanpa kamu. Bahkan dia ngerasa kayak kamu sudah memblokir dia atau menolak dia atau sudah tidak mau lagi bersama dia. Makanya di sini dia ngerasa unquiet love, cinta sepihak. Hanya dia yang masih merasa bahwa dia masih mencintai kamu, kamunya udah enggak gitu loh. Ya, dia saat ini kayak udah ngerasa tidak dicintai lagi oleh kamu, sudah tidak diperdulikan lagi oleh kamu gitu ya. Dan kenapa kamu sampai seperti ini? Ya, aku lihat karena dia selama ini ternyata terlalu sibuk terhadap dirinya sendiri, masalah pribadinya sendiri, sehingga mungkin sering mengabaikan kamu. Tidak pernah memberikan quality time untuk kamu, hanya berdua aja tuh nggak pernah gitu, atau jarang banget gitu ya kalau aku lihat di sini. Jadi kemungkinan aku lihat di sini dia kayak ngerasa kesepian banget ya. Terus itu juga dia merasa kayak dia sudah ditinggalkan oleh kamu, tapi si dianya justru malah ingin tetap bertahan. Dia merasa bahwa dia yakin suatu saat nanti kita pasti bisa bersama lagi kayak gitu, pasti situasinya akan berubah seperti kemarin lagi gitu loh. Paham gak sih? Jadi dia ngerasa kayak sifat kamu yang sekarang cuek sama dia, tidak memperdulikan dia lagi, ini itu kayak hanya sementara gitu doang loh. Kayak nggak bener-bener kamu berpisah dengan dia, kayak kamu nggak bener-bener lagi nggak peduli sama dia gitu. Atau mungkin dia ngerasa kayak kamu itu cuma butuh waktu aja untuk tenang kayak gitu ya, butuh waktu untuk sendiri, untuk tenang aja dulu kayak gitu. Dia berpikir seperti itu, sehingga dia beranggapan bahwa nanti kita bisa bersama lagi gitu. Tapi nampaknya di sini aku melihat memang kamu dengan dia ini masih memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga sering sekali terjadi kesalahpahaman di antara kamu dengan dia. Terus itu juga ternyata selama ini dia tidak pernah memberikan kejelasan, sehingga hubungan ini bingung. Sebenarnya hubungan ini apa sih?
kita ini pasangan bukan, hubungan ini mau dibawa kemana, jadi masih ada kebingungan, entah ini memang dari sisi kamu atau memang dari kedua belah pihak juga sama-sama bingung hubungan ini sebenarnya apa bentuknya, apakah kita pasangan, apa kita hanya cuman penghibur bagi dia gitu ya, apa kita hanya cuman tempat persinggahan atau apa gitu. Jadi kalau aku lihat memang kamu ini kayak nggak diberikan kejelasan sebagai apa sosok kamu di kehidupan dia gitu ya, karena ternyata memang kamu dan dia ini masih memiliki tujuan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, arah hidup yang berbeda, seperti itu ya. Terus itu juga aku melihat di sini ya ada seseorang yang masih sakit hati ya karena perkataan dari seseorang lainnya. Entah ini memang sama-sama kalau ngomong suka pedes jadi sakit, jadi sama-sama ngerasa sakit hati, atau salah satu pihak aja, misalkan kamu yang kalau ngomong suka pedes misal ya, nah dia sakit hati tuh, atau dia yang mulutnya pedes tuh kalau ngomong, jadi kamu sakit hati sehingga ya terluka, ya ada luka terluka hatinya karena omongan-omongan yang tidak mengenakan seperti itu, atau kalau ngomong suka kasar seperti itu. Entah siapa ini juga yang menjadi penghambat ya. Jadi kenapa mungkin dia banyak menutup-nutupi keadaan dia sebenarnya, mungkin salah satunya ini ya, mungkin dia sadar dia ini kalau ngomong suka pedas, jadi dia tidak mau nyakitin kamu, takutnya nanti kalau kamu bertanya dia memang nggak mau ya membuka rahasia sama kamu, akhirnya kalian bertengkar dan dia akhirnya malah justru mencak-mencakin kamu, karena di sini kan dia tahu kalau dia itu kalau lagi marah itu kayak iblis ya, marahnya itu kayak wow banget gitu. Nah dia nggak mau nyakitin kamu, makanya di sini dia semakin banyak hal-hal yang ingin dia tutup-tutupi ya, semakin banyak juga rahasia yang dia tutup dengan rapat. Makanya di sini bentengnya makin besar, makin tebal seperti itu sama kamu. Tapi ya aku lihat di sini sudah ketahuan ya, semua sudah ketahuan. Akhirnya kamu mengambil tindakan untuk oke, lepas. Memilih untuk move on, memilih untuk meninggalkannya, memilih untuk tidak mau lagi berurusan dengan dia. Seperti itu, karena di sini aku lihat kamu kecewa banget ya. Dan ketika kamu mengambil keputusan ini, hancur kehidupannya. Hidupnya hancur ya, dia ngerasa kesepian, kehilangan kamu bener. Apalagi dulu kan kamu wah bener-bener yang se-effort itu sama dia. Ya sekarang udah nggak ada lagi orang yang mau effort se-effortnya kamu dulu gitu. Ya, jadi dia ngerasa kehilangan banget. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama ya dengan keadaan kalian. Terus ini juga ada bulan yang berhubungan antara kamu dengan dia ya, apapun tentang apapun bulannya ini, entah bulan lahir, bulan berakhirnya hubungan kalian, atau pertemuan bulan pertama kalian gitu ya. Ada Desember, April, Mei, Maret, Februari, Juni, Juli, November, Agustus, dan Januari. Kemudian ada Shio yang berhubungan dengan kamu atau dia ya. Ada Shio babi, Shio anjing, Shio ular, Shio tikus, Shio naga, Shio kambing, Shio kelinci, Shio kerbau, dan Shio ayam. Oke, kemudian angkanya berhubungan antara kamu dengan dia apapun itu. Angka ini mau tanggal lahir kah, tanggal perpisahan kah, tanggal apa, atau nomor rumah kah, atau apapun ya. Ada 8, 1, 3, 15, 4, 24, 5, 6, 21, 28, 12, 18, 10, 29, 22, 7, 16, 23, 30, 31, 9, 27, 13,
25, satu lagi 17. Apa ini? Alfabet yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Situasikan aja. G, I, V, Y, D, M, X, E, F, J, U, W, L, H, K, S, C, O, N, Q, T, P, A, dan R. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.